satu Bang Suma, tertulisnya di sini. Mana? Oh, Yesus memang terkutuk Bang Suma, karena memang dia punya dosa setara dengan hukuman mati. Apa dosanya? Oh, Yesus memang adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, disebabkan karena begini. Apa sebabnya? Mana dalilnya? Kan tidak ada, semuanya hanya doktrin, dogma. Ujung-ujungnya lari ke surat Paulus. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kan ujung-ujungnya ke situ kan? Ujung-ujungnya ke sana. Nah, ini kesempatan untuk membuktikan, mumpung yang menonton kita ini 5.000. Yang di TikTok puluhan ribu. Yang di YouTube ada beberapa channel yang lagi live. Saatnya Anda membuktikan Yesuslah yang disalib. Dasar pijakannya satu, Yesus pernah makan uang suap, makanya dia terkutuk. Mana dalilnya? Saya kira begitu Bang, nggak usah terlalu panjang lebar. Terkait dengan Yudas, saya sudah berapa kali menunjukkan ini. Matius 27 nomor 5, catatan di bawah sangat jelas. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Titik. Itu yang terjadi terhadap Yudas, disalibkan. Sesuai dengan catatan kaki, Matius 27 nomor 5 di Alkitab Sabda. Itu internal saudara sendiri yang mengatakan itu. Oke? Saya kira, mana dia? Jatuh lagi. Saya kira jelas ya, teman-teman sekalian, bahwa apa yang dituangkan Al-Quran, kemudian wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sorry, hilang lagi. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum, itu tidak bisa dibantahkan. Demikian, silakan. Oke, baik Bang Zuma. Bang, ya, saya kira begini. Bang Zuma ini, ya sebelum saya tanggapin yang pertanyaan tadi, cuman saya tanggapin yang terakhir ini. Bang Zuma ini sebenarnya membangun sebuah doktrin, membangun sebuah paham lah, begitu ya, bahwa yang tersalib itu adalah seorang Yudas. Tapi acuannya adalah catatan kaki Alkitab. Sorry Bang Zuma, kasihan sekali ya. Abang lebih mempercayai catatan Alkitab, catatan kaki, tapi teks abang tidak mau percaya. Oke, makasih. Tapi jelas bahwa ketika abang berpondasi yang demikian, maka bangunan doktrin atau paham atau dalil yang abang sampaikan sangat-sangatlah lemah dan sampah. Oke, saya lanjutkan lagi bahwa saya lanjutkan lagi. Abang mungkin merasa penasaran dan mungkin tetap berkata bahwa saya menghindar dan tidak mau menjawab soal mana bukti atau mana dosanya Yesus sampai akhirnya ia disalib. Sekali lagi Bang, saya lagi konsisten dengan tema. Sekarang kita sedang mencari siapa yang disalib itu. Ya? Nah lalu setelah itu maka kita membicarakan makna salib. Maka pertanyaan abang itu hanya bisa dijawab setelah kita bergeser dari topik ini, yaitu makna salib. Ya, tetapi clearkan dulu sekali lagi bahwa yang tersalib itu adalah Yesus dan Yudas tidak ada ruang untuk dia sebagai yang tersalib. Mau pakai dalil dari narasi teks maupun dari eksposisi maupun dari keraguan Anda atau mau lompat-lompat pun, saya kira itu tidak memberikan jawaban yang sangat-sangat fundamental. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada Yudas yang disalib. Nah, sekarang kita bergeser, tidak apa-apa. Jika begitu, kenapa Yesus tersalib? Kan begitu. Adakah alasan untuk dia menjadi tersalib? Ini kita sudah bergeser. Nah, jadi terima kasih dengan alur cerita ini. Di satu sisi berarti sudah menerima pandangan saya atau apa yang Alkitab katakan bahwa Yesus tersalib. Nah, mari kita kembali ke Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-20 tadi. Ya, Matius pasal yang ke-20 adalah sebuah pernyataan dari Yesus langsung bahwa dia sadar dia akan disalibkan.
Yesus adalah orang Yahudi. Yesus Oke, Bang Zuma, makasih ya. Oke, Yesus adalah orang Yahudi. Ya, itu biasa kayak Bang Zuma itu begitu. Nah, Yesus adalah orang Yahudi, dia tahu itu perjanjian lama. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan disalib, tentu dia dalam sebuah pemahaman yang betul dan kesadaran yang penuh. Maka artinya dengan pernyataan itu kita lari dengan pernyataan bahwa kalau dia sudah mengatakan dia disalib, dan akhirnya kisahnya pun menunjukkan dia disalib, berarti Yesus sadar bahwa dirinya akan ditempatkan sebagai orang yang terkutuk. Oke? Sekali lagi tadi saya sudah katakan, tidak semua yang terkutuk itu harus disalibkan. Tetapi siapa yang tersalib itu sudah pasti adalah yang terkutuk. Oke ya? Nah, jadi ketika Yesus menyatakan dirinya disalib, berarti dia menjadi yang terkutuk. Dan itulah yang dibunyikan yang ada di dalam kitab Ulangan tadi. Ya. Jadi di dalam Ulangan itu, ya, ketika menyampaikan pasal 22, ya. Ya. Ketika kita melihat baik pasal yang ke-20, saya sebenarnya tidak masuk ke 21, tapi saya ke 27, tapi masuk ke 21. Pasal 21, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang, pada sebuah tiang. Nah, lalu dilanjutkan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi kalau Yesus sadar bahwa dia adalah sebagai yang tersalib, maka dia sadar bahwa dia akan dinyatakan sebagai yang terkutuk. Maka itulah yang dikutip oleh Paulus di dalam Galatia yang dari tadi sudah abang singgung-singgung itu. Saya dari tadi belum masuk di situ untuk mengklirkan siapa yang disalib. Tapi sekarang kita masuk. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan ya, menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya. Jadi kutipan Paulus ini jelas ini punya landasan yang kuat dari Ulangan pasal 21 tadi. Tetapi yang menyatakan Yesus disalib bukanlah Paulus, bukanlah kesepakatan, bukanlah ya bukanlah konspirasi orang-orang atau pemaksaan doktrin dan segala macam, tapi jelas biografi yang dilaporkan oleh 4 Injil itu bahwa Yesus tersalib. Oke? Nah, sekarang Paulus hanya menjelaskan makna dari penyaliban itu. Di situ sudah dijelaskan bahwa kalau ada seseorang yang tersalib, berarti dia dinyatakan sebagai yang terkutuk. Dan jika Yesus adalah sebagai pribadi yang terkutuk, berarti dia dinyatakan, baik itu di dalam Korintus, dia dinyatakan sebagai yang berdosa. Ya, dia dinyatakan berdosa, tapi bukan dosa dia. Nanti kita akan masuk ke Yesaya pasal 53, bahwa segala sesuatu yang akhirnya ditanggung atau ditimpakan kepada Yesus yang adalah Sang Mesias, murni semuanya total, adalah karena pelanggaran kita, karena dosa kita, dan demi penebusan. Jadi makna salib itu jelas bahwa itu adalah sebagai yang menanggung kutuk, dinyatakan berdosa. Tetapi Paulus maupun juga Yesus, ya, maupun Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 menyatakan bahwa dia akan mati untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bagaimana dia bisa dinyatakan sebagai yang terkutuk? Ya karena menanggung dosa dunia, dosa manusia, atau dosa yang ditanggungkan kepada dia. Oke, makasih. Ya, Silakan. jadi intinya itu di situ. Tepuk tangan dulu. Jadi
Yudas ini dijual ke Roma, itu intinya itu. Penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa. Itu siapa yang tidak mau dosa-dosanya dihapuskan coba? Siapa? Mencuri, merampok, memperkosa, dan seterusnya. Beban itu dilimpahkan kepada oknum lain. Siapa yang nggak mau? Semua orang mau. Inilah makanya orang-orang yang lemah akal begitu cepat menerima konsep itu. Keren kan? Malamnya memperkosa, siangnya mencuri. Oh Tuhan, hapus. Nah, ini. Tapi sangat disayangkan. Ini sudah berapa jam? 2 jam loh. 2 jam. Dalilnya mana? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dihukum mati setara dengan hukuman mati? Dosa apa sampai dia dikutuk? Tertulis di mana? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. 2 jam loh. Habis waktu kita untuk hanya mendengarkan itu. Ocehan-ocehan saudara kita predikal ini. Nah, sementara pengukuhan saya katakan bahwa saudara menyembah Yudas itu semakin kuat. Anda tak bisa membantah argumentasi itu. Apa yang Anda jadikan landasan? Kecuali yang tadi, muaranya itu. Oh, dosa kita, dosa kita. Nanti itu larinya ke Yesaya 53, Mazmur 22 lah segala macam. Daniel 7:14 segala macam. Apa-apaan itu, Pak? Ini yang kita minta ini adalah keautentikan daripada penyaliban itu tertuju kepada Yesusnya. Manusia suci, hamba suci, anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, bunuhlah dia. Untuk dosa-dosa kalian, mana ada yang kayak gitu? Tadi di awal, Lukas 24:44 harus tertulis tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi, di kitab Mazmur. Mana di dalam kitab Taurat? Bunuhlah orang yang benar, supaya aku membenarkan orang yang bersalah. Mana? Tak ada, Pak. Tak ada. Justru kalau kita melihat nih, di dalam kitab yang tertulis menurut Yesus sendiri, ya, terkait dengan orang yang makan suap. Contoh misalnya dalam Keluaran 23 nomor 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat orang buta, orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap jangan kau terima. Kemudian juga diterangkan Ulangan 16 nomor 19. Sangat jelas dikatakan di sana bahwa janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Di mana lagi? 1 Samuel 8 nomor 3. Diterangkan juga sangat jelas di sana. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Di mana lagi? Ayub 15 nomor 34. Apa yang diterangkan di sana? Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang memakan suap. Di mana lagi diterangkan? Amsal 17 nomor 23. Yang sering saya bawakan itu, orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan yang benar. Di mana lagi diterangkan? Yesaya 1 nomor 23. Suap, 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 suap. Jangan kau makan suap, jangan kau makan suap. Karena suap itu membelokkan ajaran yang benar. Jangan makan suap, jangan terima suap. Karena suap akan membuat keadilan itu hancur lebur, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar. Yesus yang benar jadi korban, yang harusnya jadi korban tidak jadi korban. Ini data, Pak. Nah, sekarang yang kita minta datanya, Yesus pantas disalib. Kenapa? Dia terkutuk. Mana dalilnya? Oh, enggak ada dalilnya, Bang. Kok bisa gitu? Karena dia mati itu untuk dosa-dosa kita. Mama. Tak ada itu dalam konsep. Tak ada konsep itu, Bang. Tak ada. Nah, sekarang kita lanjut. Kita naik level sedikit nih. Sekarang sudah 2 jam nih. Kasihan yang nonton. Kita naik level. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tidak usah terlalu panjang bernarasi. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? 1. Untuk supaya Yesus disalibkan.
atau supaya Yesus jangan disalibkan. Ingat, iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Iblis. Kalau Tuhan, sebelum Anda jawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azan wa ma qatalu yaqinan." Itu kata Al-Qur'an. Mereka membunuh, mereka menyalibkan, tapi mereka tidak yakin yang mereka bunuh itu adalah orang yang benar-benar tertuju kepada apa tujuan mereka, kepada oknum yang benar-benar jadi tujuan mereka untuk membunuhnya. Itu Al-Quran. Nah sekarang, keinginan Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Satu. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menurut Tuhan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Ini takarannya kemudian sehingga Yesus tak boleh dibunuh. Tapi iblis mau Yesus dibunuh. Tuhan mengatakan, no, tidak boleh. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak mau. Tapi iblis, kita lihat apa tujuannya iblis merasuki Yudas. Apakah iblis sama dengan Tuhan, yang mana Tuhan tidak mau Yesus disalib, atau iblisnya sama dengan Kristen, mau agar Yudas disalib? Iblis kita uji, dia berpihak di Kristen atau iblis berpihak kepada Tuhan? Tuhan tidak mau Yesus disalib, Kristen mau disalib. Sekarang iblisnya ikut ke Tuhan, jangan salib Yesus, atau iblisnya ikut ke Kristen, saliblah Yesus. Pertanyaannya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Silakan. Oke, Bang Juma, ya panjang lebar juga dan ya panjang lebar dan saya juga bingung, poin-poinnya banyak sekali. Tapi saya sudah menangkap, mencoba memahami begini. Ya, lagi di awal tadi saya sudah katakan sekali lagi, kalau kita bicara soal pemaknaan salib, maka saya kira itulah yang harus ditolak oleh kawan-kawan dari sebelah, makna salib itu. Dan saya sudah buktikan bahwa makna salib itu jelas, itu adalah penebusan. Oke. Nah lalu soal seolah-olah itu adalah sesuatu yang gampang, baru berdosa malam ini lalu ditebus, diselamatkan. Saya kira itu tidak pernah menjadi ajaran Kristen atau ajaran Bible. Jadi itu adalah sebuah guyonan ya yang datang dari luar kepada pihak Kristen, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh kelompok kekristenan. Oleh karena ada penebusan atau Kristus sudah menebus kita lalu kita akan berdosa dan macam-macam. Tidak ada itu. Oke. Nah, saya mau coba lagi ya. Jadi artinya begini. Tahu apa yang sudah disampaikan Bang Zuma ini. Jadi soal Yesus, soal peristiwa penyaliban, oke, begini. Lagi Bang Zuma tetap tidak begitu open dengan kitab Injil-Injil untuk menjelaskan soal penyaliban itu, ya. Dan akhirnya tetap sebagai berpegang teguh bahwa itu adalah Yudas yang disalibkan. Saya kira lagi silakan saja, tetapi itu adalah bukan teks Alkitab. Justru menjadi pertanyaan saya kepada Bang Juma, kira-kira buatlah yang setara. Jika Alkitab menyatakan Yesus disalib dengan terang, maka berikanlah ayat-ayat yang setara di dalam pernyataan yang lugas
secara eksplisit bahwa ada kalimat bahwa Yudas yang disalib itu untuk meneguhkan pernyataan Anda. Ya, sekaligus Anda menuduhkan bahwa kekristenan itu telah mentuhankan Yudas karena dialah yang disalib, kemudian menyembah dia. Silakan buktikan dengan ayat itu. Ya, jika ada ya terima kasih. Tapi kalau tidak ada ya saya kira itu adalah sebuah pemaksaan. Nah, sekarang balik bagaimana, sorry saya agak mencoba menebak tadi kalimat-kalimat abang, jadi saya kurang kelewatan ya. Nah, lalu begini, betul memang Yudas itu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 itu Yudas itu memang dirasuki. Alkitab berkata bahwa dia memang dirasuki ya. Ya, saya bacakan ayat yang ke-27 di dalam Yohanes pasal 13. Ya, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ya. Artinya begini. Apa tujuannya iblis merasuki? Justru sebenarnya di situ, di posisi itu bukan pencegahan, bukan. Tetapi supaya Yudas melangsungkan saya sebutlah proses penangkapan Yesus yang pada akhirnya nanti tersalib. Sebab di bagian-bagian sebelumnya pun, dan kalau kita paralelkan di dalam Injil-Injil sinoptik, Yesus selalu mengatakan sudah tiba waktunya. Yang sebelum-sebelumnya belum tiba waktunya. Nah, itu sebabnya ketika di dalam pasal 13 dalam Injil Yohanes ini, itu mau menyatakan bahwa memang ini sudah waktunya. Nah, akhirnya Yesus memberi semacam silakan lakukanlah apa yang ada itu. Jadi Yudas memang dipengaruhi, atau saya sebut ada oknum lain yang membuat dia bergerak seperti itu ya, dengan merasuki. Nah, lalu sampai kepada penyaliban. Ya, saya kira itu Bang Zuma. Kalau ada yang terlewatkan nanti boleh tolong diingatkan. Oke, itu saja. Jadi iblis merasuki Yudas ini agar Yesus disalibkan atau agar Yesus jangan disalibkan? Justru harus disalibkan. Supaya Yesus disalibkan. Oke, berarti harus tepuk tangan ini. Berarti iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus disalibkan. Tapi Tuhan tak mau. Tuhan tidak mau. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ketika ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Oke ya. Jadi iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalibkan. Dengan demikian, iblis ini pahlawan untuk Kristen. Betul atau tidak? Oke, sudah Bang Zuma? Iya. Oke, mari kita baca Bang Zuma. Ya, kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Ya, supaya jangan menuduhkan kami ini seolah memaksakan Yesus disalib. Gini, Markus pasal yang ke-10 ayat 45 demikian, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Artinya begini, Yesus tahu tujuannya. Kata untuk di situ menegaskan Yesus tahu tujuannya, dan dia dengan rela melakukan itu, dan tidak ada tujuan lain selain daripada itu. Jadi untuk soal Yesus yang mati itu merupakan tujuan daripada Yesus sendiri. Makanya begini, lagi Bang Zuma ketika mau membicarakan soal penebusan ini seolah-olah ini adalah sebagai paksaan, penyaliban maksud saya.
Seolah-olah itu adalah sebuah pemaksaan. Nah lalu lagi balik-balik cari dalil yang begitu jauh dan mengutip ayat-ayat yang tak tidak berrelasi secara tegas bahwa itu adalah ayat-ayat penyaliban, begitu ya. Nah, saya pikir Bang Zuma menjadi pakar untuk mengait-ngaitkan begitu. Padahal ada ayat-ayat di sekitar kehidupan Yesus, ada ayat-ayat di sekitar Injil-Injil, di mana konteks penyaliban itu begitu terang. Jadi soal penyaliban itu adalah tujuan Yesus, tidak ada tujuan lain. Ya, kalau membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, Yesus juga berkata, untuk aku pergi. Di mana kepergiannya itu adalah kepergian di mana tidak ada orang yang bisa datang ke situ, yaitu kepergian kematiannya untuk menjadi tebusan. Tapi lagi dia katakan, untuk itu aku pergi. Jadi itu adalah rencana dan rancangan Allah di dalam konteks penebusan manusia. Dan sekali lagi, kalau kita masuk kepada kitab, misal saja di dalam Galatia yang tadi disebutkan, maupun yang ada di dalam kitab Petrus, surat Petrus itu, maka kita akan menemukan bahwa rancangan Tuhan untuk penyelamatan dunia sudah ada. Bahkan sebelum Yesus hadir pun itu sudah ada. Maka itu sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus sudah tahu persis untuk apa dia datang. Jadi untuk mati dan menjadi tebusan. Ya, saya kira itu dulu, Bang Zul. Oke. Baik, Bang. Jadi kesimpulan tadi, iblis mau Yesus disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Oke, boleh saya jawab? Itu lewat Bang. Boleh saya jawab dulu? Berarti iblis dan Kristen satu geng. Oh enggak, kan saya belum jawab. Boleh saya jawab? Itu maksud saya. Saya lewat itu. Iya, silakan. Silakan ya. Oke. Iya. Tidak ada ayat apapun, Bang Zuma, yang menyatakan bahwa orang Kristen menyalibkan Yesus. Ya, atau pakailah istilah mau menyalibkan Yesus. Ya. Tidak ada ayat itu. Ya. Kalau Jadi, sekiranya nih, Bang. apa? Kalau sekiranya orang Kristen hidup pada zaman itu, dia ada di kubu mana? Menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Oke, saya akan untuk menjawab itu saya harus pertegas. Jika orang Kristen ada pada waktu itu, saya tanya, statusnya apa? Ya, sebagai orang Kristen lah. Sebagai orang Kristen lah, sebagai orang Kristen. Oke, sekali lagi, kata Kristen itu kan yang kita pakai sampai saat ini, ya, dimulai di dalam Kisah Para Rasul itu loh. Ya. Iya. Pasal 11 itu. Yang artinya tidak akan mungkin ada penyebutan Kristen sebelum terlaksana karya Kristus sebagai penebus. Iya, oknumnya, jadi, kalau Pak. dibawa tadi Oknumnya. Kalau oknum-oknum yang mengatasnamakan diri Kristen ini hadir pada saat itu, dia ikut ngambil bagian penyaliban atau menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau makan saya bilang, secara kronologisnya, tidak mungkin ada Kristen di zaman hidup Yesus. Enggak, maksudnya oknum-oknum Kristen hari ini, andai saja di situ ada mereka pada saat penyaliban, mereka mengambil bagian apa? Menyalibkan Yesus atau menolong Yesus. Seperti Petrus kan menolong Yesus tuh. Dia nggak mau supaya Yesus disalib. Nah sekarang Kristen. Orang-orangnya, oknum-oknumnya, penyembah-penyembah Yesus ini, andai sejaman dengan Yesus, Yesus digiring ke pembantaian, penyaliban, kira-kira Kristen ini berpihak di mana? Berpihak menyalibkan atau mencegah penyaliban? Oke, saya mencoba begini. Oknum Kristen jika ada di masa itu, di zaman Yesus, rasanya kalimat itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak akan ada Kristen sebelum Yesus mati. Begitu. Nah, jadi agak sulit saya memberikan jawabannya itu, Bang. Ya, karena kalau Anda mengatakan dia akan membantu penyaliban, Anda satu geng dengan iblis. Kalau Anda mengatakan kami mencegah penyaliban, lalu siapa yang menjadi Tuhan Anda? Oke, jadi saya tidak menjawabnya. Nah, gimana? Sudah klimaks ini? Gimana? Oke. Ya, pada intinya kemudian adalah iblis mau Yesus disalibkan, kalian juga mau Yesus disalibkan, satu geng.
Islam tidak mau Yesus disalibkan, pencipta langit dan bumi juga tidak mau Yesus disalibkan. Kami juga satu geng. Jadi itu finalnya. Udah selesai kita, Bang, ya. Oke? Oke Bang ya. Oke, Saya sip. kira saya tidak memberikan jawab apa-apa di situ. Jadi begini, pernyataan Abang itu tidak mungkin terlaksana. Kata Kristen tidak mungkin ada di zaman Yesus. Sekali lagi, di masa Yesus tidak mungkin ada kata Kristen. Ya, jadi Iya. itu tidak bisa dijawab apapun. Tapi paling tidak sama seperti kita sekarang. Kita memiliki pahlawan-pahlawan, Jenderal Nasution, Jenderal Sudirman dan seterusnya. Kita tidak ada pada zaman itu, tapi mereka adalah pahlawan kita. Sama seperti Anda, saudara-saudara Kristen. Iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan untuk saudara saya. Demikian. Oke, tidak apa-apa. Saya kira ini sudah bergerak kemana-mana, tapi itu statement Bang Juma ya. Tapi itu boleh, satu kali kita akan bahas itu, siapa yang sesungguhnya yang disebut sebagai pahlawan atau agen penyelamatan itu. Apakah Yudas, Pilatus, atau oknum-oknum lain, atau Yesus? Boleh kita agendakan untuk satu kali kita bicarakan, Sip. daripada membuat kesimpulan di malam ini. Ya, boleh, Silakan iya. Bang Juma buat Oke, sip. kesimpulan saja dari pembicaraan kita, ya statement penutup. Oke. Dan saya pun membuat statement penutup. Oke. Baik, ketika Al-Quran mengatakan orang yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, jika kamu ragu tentang apa yang kami beritakan kepadamu, tanyakan. Nabi Muhammad tidak menanyakan. Tapi kami yang bertemu dengan Bible hari ini pun mengetahui ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuh, kami bisa buktikan hari ini. Jadi apa yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran kami bisa buktikan hari ini. Mereka berselisih paham tentang oknum yang disalibkan. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata mati, ada yang berkata hidup. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Dan itu kita buktikan hari ini. Lalu kemudian bercerita terkait dengan antara Yahudi dan Kristen. Yahudi dalam kitab Talmud mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Dia adalah anak yang kemudian dihasilkan dari pantera dengan Maria, yang kemudian akan direbus, ditinja, yang mendidih dalam neraka. Kristen muncul dengan mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib, di mana sebelum disalibkan secara terkutuk, diludahi, ditampar, ditonjok, lalu kemudian eksekusi terakhir itu adalah penusukan lambung. Antara Yahudi dan Kristen tak ada sedikit pun ucapan-ucapan baik terhadap oknum tersebut. Nabi Isa kemudian diajarkan oleh Allah. Allah kemudian mengangkat derajat beliau, dibersihkan beliau dari tanggapan-tanggapan yang berlebihan, sehingga Allah mengatakan, ya ahlal kitab, janganlah engkau berlebihan terhadap urusan agamamu. Ini. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum, kita bisa buktikan malam hari ini. Ternyata penyaliban itu adalah hasil perkongkoan antara iblis, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Dalilnya Yohanes 6 nomor 70, Matius 24 nomor 4, Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Di mana di situ imam kepala mahkamah agama bersekongkol kemudian untuk melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dan di dalam Yohanes 11 nomor 53 diterangkan bahwasanya mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Dan setelah mendengarkan itu, Yesus kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan dia menuju kepada padang gurun bernama Efram. Di sana ia tinggal bersama dengan muridnya. Matius 26 nomor 15 nomor 16, Yudas makan suap. Oke. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Galatia nomor 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang setara dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan, tidak boleh mayatnya dibiarkan semalam-malaman sampai menyentuh tanah yang diwariskan sebagai warisan untuk nenek moyangmu. Dan itu terjadi. Yusuf Arimatea kemudian dan Nikodemus bersama dengan Maria Magdalena minta kepada Pilatus agar jasad oknum yang ada dalam tiang ini untuk segera diturunkan, karena sahabat, berarti benar yang di atas tiang ini adalah manusia terkutuk. Terakhir Yesus berkata di Matius 16,
Matius 12, sorry. Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda satupun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini. Selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung Yudas. Ini versi saya bang ya. Anak manusia, karena Yudas itu adalah manusia. Anak manusia dalam kurung Yudas juga 3 hari 3 malam. Jadi angkatan jahat diberikan satu simbol, tanda di jidat. Apa itu? Tanda Yunus, 3 hari 3 malam diikat perut ikan, 3 hari 3 malam anak manusia di perut bumi. Dan hari ini kita melihat Kristen, sekte apapun itu, menjadikan simbol keagamaan mati, bangkit pada hari ketiga. Padahal menurut Yesus itu adalah simbol angkatan jahat. Terakhir, dikarenakan runutan itu semua, maka Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba. Tanda-tandanya dari buahnya bisa kamu lihat dia. Pertama, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini semua dilakoni oleh penyembah-penyembah Yudas. Jadi buah-buah pengajaran nabi palsu semuanya ada di Kristen. Kata Yesus di Matius 23, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan dalam api yang menyala-nyala kekal. Demikian saudaraku. Thank you. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, oke. Apa yang saya sampaikan malam ini dan apa yang coba disampaikan oleh rekan kita, rekan saya Bang Zuma dalam dialog ini untuk membuktikan siapa yang disalib itu, jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab, baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tanpa penaksiran, tanpa pandangan-pandangan teologi apapun, adalah Yesus sendiri yang disalibkan. Dan ini bersesuaian dengan genre atau jenis sastra yang dipakai oleh para penulis untuk Injil-Injil, bahwa mereka sedang dipakai oleh Allah, diilhami oleh Allah untuk menjelaskan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi, dan mereka fokus di sana di dalam pemberitaan mereka, di dalam pengisahan mereka, mulai dari kelahiran, baik juga di dalam kehidupan sehari-hari, sampai ke penangkapan, sampai ke pengadilan demi pengadilannya, sampai ke penyaliban, kenaikan, ya, ke penyaliban, kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Itu adalah satu oknum, ya, itu adalah Yesus. Yang akhirnya jika tetap menempatkan seorang Yudaslah yang tersalib itu, berarti itu bukanlah kata Alkitab, khususnya di dalam kisah atau kitab Injil-Injil yang menjelaskan secara gamblang soal penyaliban. Akhirnya jika dikatakan adalah Yudas sebagai yang tersalib itu, harus mencoba mengambil dalil-dalil dari kitab-kitab lain atau di luar dari teks yang berbicara penyaliban itu, hanya di situ, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh keempat Injil itu sangat-sangat konsisten, baik oleh Yesus sendiri pun yang datang, yang hadir di dunia ini, dia sadar bahwa dia datang adalah untuk kematiannya sebagai tebusan itu. Jadi menurut saya bahwa tetap kekristenan itu kokoh dari apa yang diimani sebagai iman ortodoks, bukanlah sebagai sesuatu yang palsu, bukanlah sesuatu yang dipaksakan, dan bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang itu adalah agama pagan atau konspirasi atau apapun bentuknya. Tapi itu jelas berdasarkan teks. Dan soal, kembali lagi soal penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Sebenarnya ada poin yang ingin saya sampaikan, tetapi karena sudah ya statement penutup ini, rasanya apa yang dikatakan kurang, ya setidak-tidaknya ada 8-9 tokoh-tokoh sejarah dunia yang diakui kepakaran mereka di zaman itu, di abad pertama dan awal abad kedua, bahwa mereka pun tanpa untuk membela kekristenan, tanpa untuk mau mengatakan hal yang baik soal kekristenan, tetapi mereka jujur dengan sejarah, jujur dengan fakta. Mereka sama-sama menyatakan bahwa Yesus disalibkan. Jadi baik genre,
baik semua pernyataan teks-teks maupun juga di dalam pernyataan Yesus, maupun juga apa yang gamblang dinyatakan di dalam Alkitab kita, maupun secara historis atau sejarah, Yesuslah yang disalibkan. Itulah kesimpulan saya, dan akhirnya kekristenan tetap berdiri kokoh di atas imannya melalui firman Allah, dan itu cukup, dan itu sudah sempurna dan mutlak benar. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang. Sama-sama saudara, thank you semuanya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Baik, baik. Oke, baik. Baik Bang Zuma ya. Terima kasih. Siap, sehat selalu Bang Freddy. Oke, sama-sama lah, sama-sama sehat kita ya. Siap. Ketemu di sesi berikutnya. Baik. Oke. Baik, host diambil alih. Mungkin ada saudara kita dari Kristen yang lain mau naik. Terima kasih Pak Predika. Selamat malam, sehat selalu. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi. Jangan lupa di request. Oke. Demikianlah minum tadi dulu. ya. Kita tutup dulu season kali ini ya Bang Joma ya. Ya, demikianlah tadi diskusi ya. Dari sore beliau minta diskusi dengan Bang Joma dengan topik sebenarnya siapa sih yang disalib? Yesus atau Yudas? Ya, semoga menjadi edukasi buat kita semua. Betul. Bahwa yang bisa disalib itu yang memenuhi kriteria yang sudah diterangin oleh kedua pembicara. Ya, semoga saja Bang Joma terus mengedukasi kita semua bahwa ya Rasul utusan Allah itu yang namanya Nabi Isa alaihissalam tidak pantas untuk disalib, tapi diselamatkan. Kalau mereka itu tadi ada iblis yang harus menghendaki supaya disalib. Siapakah itu? Ya itulah keyakinan saudara kita tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Season ini ditutup, kita buka season yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di YouTube ACC ditutup dulu ya. Kita buka lagi nanti. Dadah, ciao. Yang Muslim jangan request dulu. Agar teman-teman Kristen aja yang berdiskusi. Yang Muslim mau berdiskusi juga. Thumbnail baru dulu nih. Selamat malam, Chris. Assalamualaikum. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. 1 menit. Silakan. Apa yang disampaikan, Bang Chris? Chris? Bang Chris? Aduh. Emang ada Chris? Naikin lagi yang teman kita Kristen, kalau ada yang mau naik aja, bertanya kok bisa. Halo, tanpa nama. Nama apa dipanggilkan kami nih ya? Gambarnya apa tuh? Selamat malam, assalamualaikum. Hei. Malu-malu dia. Jangan malu-malu bro. Kita buka lagi topik baru. Teman-teman selamat datang kembali di topik baru. Saya beri judul Bang Joma menunggu atau menanti. Siapapun Oten atau siapapun teman kita Kristen, diskusi by data, bukan asbun.
Kenapa banyak Asumsi. teman-teman di bawah request permen Kojek? Permen Gojek, selamat malam. Enak ini permen begini, host. Oh gitu ya, benar. Yang bulat itu ada pegangannya itu loh. Dulu ketika kita sekolah. Ah. Dia itu maunya gini, Jum gitu dia. Manggilnya jangan Jum lah. Bang Juma. Bangnya babe. Ah. Permen, mau tahu nggak nama aslinya Bang Juma itu Haji Damin. Terserah aku lah, aku mau Jum aja. Damin Sada. Bang Haji Damin gitu loh. Bang Andi, Silakan. Os, Gurunda Juma. Siap. Bentar, saya izin turun dulu ya, mungkin 2 slot buat Baik, Bang. Kristen. Makasih ya semuanya. Terima kasih ya Bang Nandar. Yo, Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kojek, apa yang disampaikan Kojek? Diskusi atau bertanya? Si Dia mau- Tessa mana? Dia cuma mau Saya nyapa-nyapa mau Bang ngomong Juma sama aja. Si Tessa. Tessa siapa? Tes? Apa tuh Tessa? Tessa siapa permen? Yang kemarin saya udah beli kuota nih mau nyerang dia. Bella ya Jum. Oh itu Ibu Rasmi. Tapi nggak nyaman kurasa ya kau panggil guru kami Jum. Emang kamu kenapa?